Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Kak Luna mengajak adik-adik untuk bermain bersama. Ayo semuanya berdiri dan kita bersiap-siap. Perhatikan ya. Nanti kalau ada kata-kata aku, gayanya seperti ini, gerakannya seperti ini. Berjalan seperti ini. Pergi ke gereja seperti ini. Bisa? Ayo kita coba terlebih dahulu ya. Aku berjalan pergi ke gereja, pergi ke gereja. Aku berjalan, berjalan aku pergi ke gereja. Aku berjalan pergi ke gereja. Gimana adik-adik? Bisa nggak? Bisa. Nah, nanti itu kalau lagunya dipercepat, gerakannya juga nanti dipercepat. Kalau lagunya melambat, gerakannya juga kita lambatkan ya. Ayo kita mulai. Aku berjalan pergi ke gereja, pergi ke gereja. Aku berjalan, berjalan aku pergi ke gereja. Aku berjalan pergi ke gereja. Aku berjalan pergi ke gereja, pergi ke gereja. Aku berjalan, berjalan aku pergi ke gereja. Aku berjalan pergi ke gereja. Aku berjalan pergi ke gereja, pergi ke gereja. Aku berjalan, berjalan aku pergi ke gereja. Aku berjalan pergi ke gereja. Aku berjalan pergi ke gereja, pergi ke gereja. Aku berjalan, berjalan aku pergi ke gereja. Aku berjalan pergi ke gereja. Nah, gimana adik-adik? Ada yang salah nggak? Yang salah nggak? Oke, nggak apa-apa. Yang penting pagi ini kita bergembira bersama. Ayo sekarang kita mulai ibadah kita hari ini dengan menyanyikan pujian Mas Hadiratnya dengan hati masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Kita menyanyikan sekali lagi.
siapkan hati kita, dipatahkan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah memberikan kami pada pagi hari ini untuk kami bersama-sama mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tuhan, persiapkan hati kami, biarlah kami boleh terus memuji, muliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bersukacita. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kalau sekarang kita semua merasa bergembira, bersukacita, apakah kalian juga pernah merasa sedih? Pasti pernah dong. Pasti ya Kak Lun. Pasti adik-adik juga kan? Kadang-kadang jika merasa sedih, kita menyimpan sendiri di dalam hati kita. Kita nggak pernah menceritakan ke orang lain. Karena itu, orang lain juga nggak ngerti perasaan kita. Sekarang coba kita tebak nih, apa yang ada di pikirannya Kak Luna sekarang? Kak Luna lagi mikir apa ya? Mau ajak jalan-jalan kan? Coba tebak adik-adik. Gajah lah usah. Mau ajak bermain kan? Mobil lah usah. Mau beliin aku baju baru kan? Adik-adik, sulit sekali menebak pikiran seseorang jika orang tersebut tidak mau berbicara. Tetapi, jangan lupa, karena kita memiliki Tuhan, Allah yang Maha Tahu. Tuhan tahu segala pikiran dan kesedihan kita. Dia tidak perlu menebak-nebak pikiran kita. Di hatimu, Ya, kita tetap harus memberitahu Yesus. Ayo adik-adik, mari kita nyanyikan lagu Beritahu Yesus. di hatimu, bila ada susah, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang, tetap berkata, segera beritahu Yesus. Di hatimu ada-adaku, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu bila ada kuat, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang, tetap berkata, segera beritahu Yesus. Nah, adik-adik, kalau begitu, bagaimana cara kita untuk memberitahu Tuhan? Ya, kita bawa semuanya di dalam doa. Karena anak sekolah minggu itu harus senang berdoa. Mari adik-adik, kita sekarang pujikan bersama-sama. Saya senang berdoa. Ini kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Nah, adik-adik, tahukah kalian bahwa di dalam Alkitab ada satu cerita tentang seorang wanita yang sangat sedih. Dan apa yang dilakukan
ketika ia menghadapi saat-saat yang sulit? Dia mengatakan kepada Allah tentang segala sesuatu yang membuatnya bersedih dan memohon kepada Allah untuk melakukan sesuatu yang khusus baginya. Nah, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kita juga bisa membawa segala apa yang kita butuhkan kepada Allah di dalam doa. Allah pasti mendengar dan menjawab doa kita. Mari sebelum kita melihat dan tahu siapa tokoh dalam Alkitab yang dimaksud, kita memohon pertolongan Roh Kudus agar kita benar-benar bisa mengerti maksud dan keinginan Tuhan. Sebelum itu, mari kita pujikan bersama-sama Roh Kudus yang mengajar. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan pemberkatan-Mu ya Tuhan. Jadikan setiap kami anak-anak-Mu yang manis Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang manis akan menyertai setiap kita, agar setiap kita dapat mengerti akan firman yang Engkau sampaikan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Cerita ini diambil dari kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Ada seorang wanita Israel bernama Hana. Ia menikah dengan Elkana. Mereka hidup bersama dengan bahagia. Tetapi Hana tidak dapat memiliki anak. Ibu-ibu yang lain mengejek Ibu Hana. Suatu hari, Hana sangat kecewa. Ia berdoa di bait suci supaya memiliki anak. Tuhan, jangan lupakan aku. Aku akan memberikan kepadanya, pada Tuhan, supaya melayani seumur hidupnya. Waktu Imam Eli melihat Ibu Hana berdoa, ia melihat ada yang tidak benar. Mulut Ibu Hana bergerak-gerak, tetapi tidak ada suara. Imam Eli tidak menyadari bahwa Ibu Hana sedang berdoa dengan sungguh-sungguh.
Imam Eli berpikir pasti wanita ini berbuat yang tidak benar. Ia mabuk. Tidak, Tuhan. Aku sedang benar-benar sedih dan punya kesulitan. Aku berdoa memberitahu Tuhan tentang semua masalahku dan kesedihanku. Oh, kalau begitu, kiranya Tuhan memberi kepadamu apa yang engkau minta. Mendengar perkataan Imam Eli, Ibu Hana tidak lagi sedih. Segera setelah itu, doa Ibu Hana dijawab Tuhan. Ia mendapatkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Samuel. Ibu Hana dan Bapak Elkana sangat senang. Beberapa tahun berlalu dan Samuel terus bertumbuh besar. Tetapi Ibu Hana tidak pernah melupakan janjinya kepada Tuhan. Ia mengajak Samuel untuk bertemu dengan Imam Eli. Tuanku, aku adalah wanita yang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan beberapa tahun yang lalu. Tuhan telah memberiku anak laki-laki dan aku mempersembahkannya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Lalu Samuel tinggal di bait suci dan setiap tahun ibunya membuatkan baju untuknya karena Ibu Hana sangat mengasihi Samuel. Adik-adik, melalui cerita ini kita tahu bagaimana Hana beribadah kepada Allah melalui doa. Kita belajar untuk mengerti bahwa Allah juga menyuruh kita datang kepadanya. Seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 100 ayat 2 yang berbunyi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ayo, kita baca sekali lagi ya bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ini akan menjadi ayat hafalan kita minggu depan ya. Adik-adik, percayalah bahwa Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Kita belajar bahwa ketika kita meminta kepada Allah apa yang kita butuhkan dan mengetahui bahwa Tuhan Allah memelihara kita, sesungguhnya kita sedang beribadah kepada Tuhan. Bapa Surgawi ingin kita memujinya melalui hati kita, melalui doa. Seperti Hana. Dia ingin kita membawa segala kebutuhan kita kepadanya. Sama halnya dengan Hana yang membawa kebutuhannya kepada Allah. Dan Allah menghendaki kita berdoa dalam nama Yesus sebagaimana doa yang sudah diajarkan kepada kita di dalam doa Bapa Kami. Kebutuhan Hana yang sangat mendalam membuatnya berpaling kepada Tuhan di dalam doa. Seperti Hana, kita bisa mempercayai Tuhan untuk mendengar dan menjawab doa kita. Tuhan Allah tahu apa yang kita butuhkan dan akan memberikan yang terbaik bagi kita pada waktunya sesuai dengan caranya.
Mari kita tutup mata, tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Adik-adik, berbicaralah secara pribadi kepada Tuhan untuk membawa segala apa yang kamu butuhkan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku membutuhkan kesehatan. Tuhan, aku membutuhkan pengetahuan. Tuhan, aku membutuhkan situasi yang menyenangkan. Katakan semuanya kepada Tuhan. Berbicaralah secara pribadi kepada Tuhan dan Tuhan akan mendengar doamu. Terima kasih Bapak karena mau mendengar doaku. Tolonglah saya supaya saya menjadi anak-anak yang suka berkomunikasi dengan Allah di dalam doa. Saya percaya bahwa Tuhan mengetahui segala kebutuhan setiap kami anak-anak Allah. Saya juga percaya bahwa Tuhan sudah mendengar dan akan menjawab doa saya tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, Tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, Tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah adik-adik, Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Sekarang, mari kita juga belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita pujikan Bila ya. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang, Tuhan pasti balas kau, memberkati kau selamanya. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balas kau, memberkati kau selamanya. Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balas kau, memberkati kau selamanya. Tuhan pasti balas kau, memberkati kau selamanya. Oke adik-adik, mari kita sekarang berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, pemberkatan-Mu untuk setiap kami, untuk setiap keluarga kami Tuhan.
Kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang telah kami beri Tuhan dapat berguna untuk gereja ini Tuhan, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami, agar setiap kami Bapa memiliki hati untuk lebih lagi untuk saling berbagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam aktivitas. Sekarang perhatikan caranya ya. Siapkan kertas, gunting, dan ballpoint atau pensil. Lipat kertas menjadi 2 bagian sama besar. Tempel tanganmu dengan jari kelingking berada di atas bagian lipatan. Gambarlah tanganmu di atas kertas dengan menggunakan ballpoint atau pensil. Guntinglah gambar tanganmu pada kertas. Bukalah kertas dan tulislah doamu. Wah, ini kalau nomornya udah jadi loh. Ini juga Kak Putri udah jadi. Adik-adik punya gimana? Adik-adik, jangan lupa nanti setelah selesai membuat aktivitasnya difoto, lalu dikirimkan ke nomor HP di bawah ini ya. 5 pengirim pertama akan mendapatkan bonus pensil boneka. Jadi yuk kita berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu dengan berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini. Tuhan telah berfirman kepada kami, dan biarlah setiap dari kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami dan lepas hari. Tuhan, kami bersyukur dan bersuka cita pada pagi hari ini, dan kami juga mau menyerahkan diri kami setiap hari-hari kami untuk Engkau pimpin seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan menjalankan aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkati, melindungi, menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.